Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini untuk kita berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Berhubung yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 130. Apa kata Allah Subhanahu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yadhuru an millati Ibrahim, dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim illa man safiha nafsa, selain orang yang bodoh memperbodohi dirinya sendiri. Safiha nafsa, yang memperbodoh dirinya sendiri. Wa hadis tabainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya dalam hal itu dalam Ibrahim di dunia ini, karena ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Ibrahim. Wa innahu fil akhirati lamina sholihin, dan sungguh di akhirat dia Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Ini Al-Baqarah ayat 130. Di ayat 129 seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, di mana doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar Allah mengutus Rasul dari keturunan mereka, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, serta mendidik manusia. Itu di Al-Baqarah 129. Maka ayat 130 datang sebagai penegasan setelah disebut doa Nabi Ibrahim untuk lahirnya generasi beriman dan hadirnya Rasul. Allah menegur siapapun yang justru membenci nilai Ibrahim, membenci jalan Ibrahim. Artinya Bapak Ibu, menolak jalan tauhid Ibrahim sama dengan menolak akar yang melahirkan doa, pendidikan, dan pengajian umat. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, karena itulah inti kajian kita setiap Selasa dan Rabu menjelang iqamah dikumandangkan. Yang pertama Bapak Ibu, menolak jalan tauhid adalah kerugian sendiri, karena Allah mengatakan di sini siapapun akan menerima illa Ibrahim kecuali illa man safiha nafsa, kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Maka kalau ada orang yang tidak bertauhid Bapak Ibu, secerdas apapun dia, maka Allah sudah menyatakan terang-terang di sini bahwa dia sedang safiha nafsa, sedang memperbodoh dirinya sendiri. Bisa kita lihat Bapak Ibu di keluarga
Ketika ada orang yang menasihati kita dengan kebenaran, kemudian kita menolak karena gengsi, lalu kita tidak mengikuti aturan itu, padahal kita jelas paham bahwa itu adalah nilai Ibrahim, nilai Muhammad. Kalau sudah kita katakan, maka Allah menyatakan yang menolak itu adalah orang yang memperbodohi dirinya sendiri. Ini kalau kita ingin tahu apakah kita ini orang bodoh atau orang cerdas, ketika kita menolak ajaran Rasulullah SAW, Allah sendiri yang menyatakan orang yang menolak itu orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Yang kedua hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, agama Ibrahim, mila Ibrahim sama dengan agama Nabi Muhammad adalah jalan hidup yang lurus, bukan sekedar langgar, tapi betul-betul mila yang diikuti. Karena Allah mengatakan ikutilah millati Ibrahim, ikutilah agama jalan Ibrahim. Jadi agama ini bukan label Bapak Ibu, bukan penyebutan apa agamamu Islam, tidak berhenti di sana. Karena di sini harus diikuti apapun ajaran Islam, kita hadir di sana. Karena Allah menyuruh kita untuk berislam secara kafah. Diseru kepada seluruh orang beriman untuk masuk Islam secara kafah, bukan pinggiran-pinggiran. Maka rasakan Bapak Ibu, apakah kita sudah benar-benar mengikuti mila Ibrahim, menjadikan Islam sebagai mila kita? Apapun yang diperintahkan Islam, sami'na wa ata'na kita mengerjakan. Dan apapun yang dilarang oleh Islam, sami'na wa ata'na kita meninggalkan. Kalau masih ada agama Islam yang perlu kita kerjakan, apakah kita mampu mengerjakannya, maka segera kita mengerjakannya sebelum terlambat Bapak Ibu. Kita ingin mati sebagai husnul khotimah, bukan mati sebagai orang yang bodoh. Karena Allah dalam Al-Quran 130 yang menolak mila Ibrahim hanya orang-orang yang bodoh. Apakah kita ingin mati sebagai orang bodoh? Maka pertahankanlah kebiasaan kita yang bertentangan dengan mila Ibrahim. Coba koreksi diri kita, penting segera kita koreksi. Kalau ada di antara kita yang hidup kita tidak sesuai dengan mila Ibrahim, tentu dengan mila Muhammad, maka segera kita banting setir, segera kita ambil mila tersebut. Jangan sampai kita meninggal dalam posisi Allah menyatakan kita sebagai orang yang bodoh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, berpaling dari kebenaran sering dimulai dari keinginan kecil. Karena Allah mengatakan di sini, ya lakukan, mereka berpaling enggan. Maka Bapak Ibu hati-hati kita, jangan sampai kita terpedaya tertipu Bapak Ibu. Jika ada nasihat, kita perlu waktu untuk mengerjakan, atau kita mencari alasan-alasan untuk tidak mengerjakan. Sering kami katakan Bapak Ibu, karena itulah yang marah terdengar tersaksikan di mata kepala kita sendiri. Ketika orang berbisnis, kalau tidak pakai uang riba, mana mungkin kita bisa berkembang. Kata-kata seperti ini, sadar atau tidak sadar, dia sudah mengatakan tidak mungkin kita ikuti Al-Quran, tidak mungkin kita ikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Zaman sekarang Al-Quran tidak bisa diamalkan. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, tidak mungkin berbisnis tanpa memakai uang riba, maka ketika itu dia sudah menentang apa yang sudah disebut dengan mila Ibrahim. Hati-hati